Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tisna Suryana. Kali ini di channel ini saya akan menjelaskan tentang turunan benzena yang merugikan dan menguntungkan. Atau lebih tepatnya barangkali kerugian dan keuntungan dari beberapa turunan benzen yang sekian banyak, ya. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang kerugian dan keuntungan, namanya sebuah produk yang dihasilkan, mesti di balik keuntungan itu pasti ada kerugiannya, ya, gitu. Di balik kerugian juga mesti ada keuntungannya. Ya, kali ini kita akan menganalisis ini atau akan mempelajari terkait dengan beberapa turunan benzen di samping memiliki kegunaan, kemudian juga dia kerugiannya apa. Dari kegunaan bisa kita manfaatkan, dari kerugian kita bisa hati-hati dengan dampak yang ditimbulkannya. Gitu. Baik ya, masih semangat ya, karena di awal-awal ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robi jidni ilma, warjukni fahman, waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Ya. Sebelum menonton, ya, jangan lupa ya like, comment, share, and subscribe. Ya. Saya percaya kepada para penonton kalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya jelaskan, kemudian juga barangkali tidak memohon ya kalian untuk like, kemudian juga mensubscribe-nya gitu. Biar apa? Biar channel ini lebih berkembang ke depan. Ayo lakukan 3M. Dari mulai menjaga jarak, untuk memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Karena apa? Masih situasi pandemi ya. Kita doakan semoga pandemi cepat berakhir. Kompetensi dasar yang akan saya jelaskan yaitu kompetensi dasar atau KD 3.6, menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan kegunaan benzen dan turunannya. Baik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami turunan benzena yang merugikan dan tidak merugikan. Ya, gitu. Turunan dari senyawa-senyawa inti benzen. Ya. Baik, yang pertama adalah penol, penil alkohol. Penol dengan rumus C6H6OH merupakan senyawa turunan benzen bersifat asam lemah yang berwujud kristal tidak berwarna, berbau karbol. Tahu karbol kalian? Yang biasa antiseptik di kamar kecil itu. Dapat bereaksi dengan basa menghasilkan garam dan air. Kemudian juga dapat membunuh kuman atau antiseptik serta sedikit larut dalam air. Nah ini ya, ini contoh penol saja gitu kalau kita lihat ya. Kalau rumusnya kan segi 6, ada cincinnya, kemudian ada cabang OH begitu kalau kita lihat ya, penol. Keuntungan dan kerugiannya. Penol memiliki dampak positif yaitu dapat digunakan sebagai bahan pembuat zat warna serta bahan pembuat polimer baklit. Ya. Nah, kemudian penol memiliki dampak negatif yaitu bersifat racun dan korosif yang berbahaya sehingga bahan antiseptik kadang-kadang diganti dengan senyawa turunan penol yaitu 2,4,6 trikloropenol. Itu kira-kira ya yang perlu kita ketahui dari penol. Kemudian yang kedua, anilin. Anilin atau aminobenzen dengan rumus kimia C6H5NH2 merupakan senyawa turunan benzena yang bersifat basa lemah. Ingat, basa lemah. Berwujud zat cair, tidak berwarna dan sukar larut di dalam air atau di dalam cai ya. Cai bahasa Sundanya itu ya. Lanjut. Nah ini ya, contoh daripada anilina yang biasa digunakan sebagai apa ya, kayak zat-zat pewarna saja gitu ya, zat pewarna. Ya. Keuntungan dan kerugiannya, anilin memiliki dampak positif yaitu digunakan sebagai bahan pembuat warna diazo.
Sedangkan dampak negatifnya adalah uap anilin bersifat racun sehingga membahayakan bagi manusia. Ya, itu bagi yang mengisapnya sebetulnya ya, kalau kita lihat ya umumnya manusia yang ada di muka bumi kalau bersentuhan langsung. Berikutnya adalah toluen atau metilbenzen. Toluen atau metilbenzen dengan rumus kimia C6H5CH3 merupakan senyawa turunan benzena. Digunakan sebagai bahan pembuatan asam benzoat dan bahan peledak TNT, trinitrotoluen. Berikutnya, bahan produk TNT memiliki dampak negatif jika digunakan dengan tujuan kriminal. Jika digunakan tidak pada tempatnya, seperti meneror, membunuh, mengebom, memporak-porandakan suatu wilayah, begitu ya. Itu ya. Bisa dalam hitungan detik bisa berubah cepat kalau dengan sebuah peledakan nuklir ataupun bom atom yang memiliki bahan dasar TNT trinitrotoluen ini. Ya. Lanjut. Ini gambarnya ya, contohnya saja barangkali kalau dalam wadah gitu ada toluen yang sangat-sangat reaktif sekali dan bersifat eksplosif. Berikutnya, turunan berikutnya ya tidak dibahas semuanya, sebenarnya hanya beberapa saja gitu ya. Berikutnya ada asam benzoat. Asam benzoat dengan rumus kimia C6H5COOH merupakan senyawa turunan benzen yang berwujud kristal putih yang mudah terbakar. Wow, ternyata mudah kabelem ya. Mudah kabelem ini, terbakar bahasa Sundanya. Menguap ya, atau volatil dan mudah meledak serta dapat larut dalam alkohol dan ether. Ya, ini benzoat nih ya. Kayak tepung putih gitu, kayak serbuk ya kalau kita lihat. Biar kita penasaran aja kalau lihat gambarnya gitu. Keuntungan dan kerugiannya. Asam benzoat dapat digunakan sebagai bahan pengawet untuk bahan makanan atau minuman dalam bentuk garam natrium benzoat atau C6H5COONA. Dampak negatif dari mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung pengawet natrium benzoat yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit pada organ pencernaan, jantung, dan gagal ginjal. Mantep ini ya. Makanya harus tahu kita. Keuntungannya apa, kerugiannya harus apa. Keuntungan kita gunakan, kerugiannya kita hindari, begitu loh. Tujuannya belajar ini praktisnya seperti itu sebetulnya. Ya. Itu contoh misalnya. Kalian di rumah bikin sayur asem. Walaupun enak menggunakan penyedap rasa mecin itu jangan sampai beberapa sendok, sayurnya sedikit, 5 sendok, 6 sendok, nggak apa-apa, enak biarin. Itu berbahaya loh. Ya. Gunakan sesuai peruntukannya gitu. Karena apa akan muncul penyakit-penyakit yang tidak dikehendaki kalau kita menggunakan secara berlebihan. Gitu. Berikutnya ada asam benzena sulfonat. Asam benzena sulfonat dengan rumus kimia C6H5SO3 merupakan senyawa turunan benzena yang bersifat asam dan dapat digunakan sebagai bahan deterjen dan pemanis buatan. Pemanis buatan. Alah, memanisin nih juga nih ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Contohnya kayak salisil asid. Ya, asam salisilat. Keuntungan dan kerugian. Digunakan sebagai deterjen pembersih pakaian, keuntungannya. Sakarin C7H5NO3S merupakan senyawa turunan asam benzena sulfonat yang digunakan sebagai bahan pemanis buatan. Ya. Ya, pemanis buatan. Istimewa, terlalu manis ya. Berikutnya ada dampak negatif dari asam benzena sulfonat, yaitu pemakaian sakarin yang berlebihan jika dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit seperti diabetes, DM, diabetes mellitus, dan obesitas, kegemukan yang tak terkendali ya. Awas loh, kalian jangan ini ya, gemuk itu sekarang belum tentu sehat loh. Katanya kita kadang-kadang kalau gemuk, sehat, makmur, subur gitu ya. Sugih bahasa gitu. Padahal enggak demikian gitu ya. Ternyata obesitas juga ada yang penyakit dengan
tadi diabetes atau diabetes mellitus ya. Nah, ini karena pemanis ini. Penggunaan deterjen ABS yang sulit terdegradasi oleh air dapat mencemari kualitas air atau dapat mencemari lingkungan gitu ya. Maka kita dalam penggunaannya harus standar, dalam penggunaan harus mengacu kepada aturan-aturan yang telah dibuat begitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Ya standar saja sehingga tidak menimbulkan efek kepada lingkungan. Demikian, thank you hatur nuhun, terima kasih ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Tadi siapa tuh yang ngacung tangan tuh? Apa? Saripudin apa Rizky tuh? Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya inbox aja ya ke WA ya. Oke, kita berdoa ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin, amin ya robbal alamin ya. Semoga bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.